Oke, kemarin kita bahas 3 skills ya buat collab. Masih ada yang inget nggak? Decision making, apalagi communication, yang terakhir prioritization. Itu technical banget kalau bahasa guanya, karena endingnya buat keputusan. Dan kayaknya kelihatannya mulus-mulus aja ya. Tugasnya ada, tinggal dibikin prioritas, terus bikin decision ya buat keputusan. Tapi faktanya nggak selamanya mulus kayak gitu. Ya, ada dinamikanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, questionnya tuh jujur ya, gua dan mungkin lu juga dan mungkin circle kita, tim kita nggak semuanya mau di direct gitu ya. Jadi disuruh-suruh lah atau diminta ini itulah gitu ya. Kalau caranya nggak pas, ya kan? Ya wajar, ya semua orang nggak suka juga digituin. Nah pertanyaannya, tapi kita dalam satu tim punya goal yang sama, harus beres kan project atau kerjaannya gitu ya, atau targetnya gitu. Jadi gue mau bilang di bagian 2 ini ada 3 lah yang mesti diingat kalau udah muncul dinamikanya seperti ini ya. Yang pertama, skill collab part 2 ini gue akan buka dengan negotiation ya. Kenapa? Karena di sini kalau gue pikir, tiap orang kan ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang interest ya, kepentingan, ya kan? Itu beda-beda ya. Gue sama lu beda ya, lu sama temen lu beda, gue sama temen gue beda gitu. Jadi negosiasi ini penting. Itu stylenya beda-beda. Ada yang win-win solution, kadang harus win-lose ya. Ada yang akomodatif dan yang lainnya gitu ya. Terus skill yang kedua, gue pikir kayaknya lebih pas kalau misalnya kolaborasi itu selain negotiation, itu perlu ada conflict mediation. Karena kadang pas lagi negosiasi gak ketemu ya, egonya terlalu majunya lebih banyak, yang akhirnya muncul apa? Konflik ya. Di saat itu apakah bisa negosiasi? Gak ada lagi negosiasi, tapi jatuhnya mediasi ya. Gimana caranya? Kalau dari teorinya, lo harus yakin bahwa konflik itu terjadi karena sebenarnya mengarah ke satu goal kan. Dan kalau misalnya semua kita ya, gua sama temen gua, lo sama temen lu gitu ya, gua malu someday mungkin, kalau misalnya ingat goalnya terus, harusnya konflik segede apapun bisa solve. Sekali lagi ingat goalnya, bukan ingat egonya masing-masing ya. Nah jadi gimana caranya buat melengkapi skill-skill yang kemarin? Kalau gue boleh runutin satu-satu, yang pertama itu skill komunikasi wajib banget. Kenapa? Karena urusan ngejar goal biasanya nggak cuma kita sendiri, tapi berhubungan sama orang. Terus juga berhubung kita interestnya banyak, bikin prioritas. Ingat ya, yang kemarin kita bikin prioritas. Terus udah gitu baru decision making. Ya. Nah, pada saat decision making ini, kalau misalnya interestnya masih beda, harus siap-siap ke tahap negosiasi. Ya, sekali lagi sampai titik ini apa aja? Bikin prioritas, terus udah gitu juga komunikasi tadi di awal ya, decision making, negosiasi ya. Terus yang selanjutnya, kalau ada konflik, di mediasi. Jadi menurut gua kalau misalnya kita bisa runut ini semua, kolaborasi di level apapun, dinamika kayak apapun, harusnya aman-aman aja gitu ya. Kira-kira itu yang bisa gue sampaikan sekarang ya. Jadi lengkap nih skill collabnya part 2 ya, dengan yang kemarin part 1. Nambahin sedikit, setelah ini gue mau nyampein kalau tepat jam 6 sore ini gue akan launching program baru ya, namanya Speedlit. Nah gue pengennya speed sekarang, tapi gak asik, nanti aja tunggu ya. Lo lihat aja di Instagram gue, Farid Fox ya, nanti gue tulis di description juga. Itu bakal asik sih, karena nggak sekarang, tunggu aja pokoknya nanti jam 6 sore ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya, happy weekend.